Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mendasarkan untuk ibadah kita melalui Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan baca untuk firman Tuhan ini bergantian. Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Dia Tuhan gembala kita yang baik. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya itu besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Kiranya kuasa melalui persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai dan memberkati kita sepanjang awal pertengahan hingga ibadah pada pagi hari ini berakhir. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan nyatakan bahwa Dia Allah yang besar. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besarlah Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah. Mari bangkit berdiri bersama. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar layak disembah. Layak disembah, Kau yang layak segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku. Besar Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib Yesus. besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan
Tuhanku. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Besar Allahku, ya Allahku, Yang besar yang besar. Allahku. Besar Yang besar. dan ajaib Ajaib Tuhanku, ya Bapa, besar ya Tuhan yang besar, Engkaulah yang besar, ya Bapa, kami percaya Tuhan besar, selamanya besar, oh Tuhan selamanya besar, selamanya besar, besar dan ajaib. Katakan dengan segenap hati kita, siapa yang besar? Tuhanku. Kami percaya tidak ada yang lebih daripada Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang mampu dan sanggup untuk dapat menandingi akan Engkau ya Tuhan. Untuk itu biarlah pagi hari ini yang tinggi, yang mulia, yang agung, itu hanya Engkau ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah tundukkan hati kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Untuk itu sebelum kita akan berdoa, marilah dengan sedap hati iman dan percaya kita akan ucapkan pengakuan kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang agung itu. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar sukacita dan damai Tuhan itu penuh dan memenuhi setiap kehidupan kami. Untuk itu Engkau mengurapi setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan setia memberkati, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus sepanjang pelayanan untuk pagi ini. Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terlebih jemaat Tuhan diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan hati yang percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup atas kita. Untuk itu terima berkat Tuhan melalui perjamuan kudusnya, tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah memberikan berkat dalam setiap hidupmu saudara sekalian. Terpujilah ya Bapa Tuhan dalam nama Yesus, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang siap untuk terima berkat Tuhan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Kita bersyukur karena Allah kita berjanji kita akan merasa bahagia kalau kita menyembah Dia. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia, merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan. Oh dan nyanyi, mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia senantiasa menyediakan hidupnya, dirinya untuk memimpin, menyertai kita. Haleluya. Mari puji anak Allah yang maha tinggi. Dia sudah lahir bagi kita, memberikan keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Mari puji anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia Yesus Kristus. Sebab dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Allah, Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Allah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Pam param pam pam pararam pam param pam pararam pam param pam pam pararam pam param. Mari puji, mari puji anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Allah, Tuhan atas langit bu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Pam param pam pam pararam pam param pam pararam pam param pam pam pararam pam param pam. Mari puji anak Allah maha tinggi,
Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Pam pararam, pam param, pam pararam, pam param, pam pararam, pam param, pam. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Dia Allah yang kuandalkan. Kita semua perlu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, hanya Engkau keselamatan kami. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
Yesus yang kuandalkan. Yesus hanya Kau. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Lebih Siapapun juga Yesus yang kau yang percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami percaya Tuhan, oh Engkaulah andalan kami. Engkaulah yang dapat kami percaya sebab Engkau Tuhan yang empunya hidup kami. Kami ada, kami hidup dan hari ini kami ada dalam rumah Tuhan, itu anugerah-Mu. Itu ada kasih karunia-Mu. Izinkan untuk pagi hari ini kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar menjadi seperti seorang wanita Maria yang mendengar dan mendengar dan mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Bukankah Engkau sendiri yang berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi doa kami. Firman itu akan menghidupi kami. Firman itu akan memproteksi kami. Dan firman itu yang akan menuntun hidup kami hingga sampai pada akhir yang berkemenangan dalam Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman-Mu pagi ini, hamba berdoa biarlah kebenaran itu akan hidup dan memerdekakan kami. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit ada mujizat kesembuhan, bahkan yang ada di dalam kondisi butuh pertolongan Tuhan ada jawaban yang Tuhan nyatakan. Untuk itu kami berdoa biar firman itu akan sungguh dan menghidupi kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Hamba-Mu yang sederhana ini pakai menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus baik. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah. Dan kita boleh meninggikan dan mengagungkan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk pada minggu yang pertama, minggu yang penting, bulan yang penting, yaitu Desember. Kita yakin dan percaya Yesus itu sudah lahir. Yesus itu sudah datang ke dalam dunia. Tetapi hal yang terpenting bahwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu adalah bukan menjadi hanya sejarah atau historis. Tetapi kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu ada dasar, pondasi hidup pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada hidup dan memberi iman dan menaruh iman di dalam Yesus, itu benar, itu baik, dan itu sesuatu yang tepat. Untuk itu marilah tema pada minggu ini, yaitu Yesus menyelamatkan umatnya. Ini menjadi sebuah kebenaran yang penting untuk mengawali kita masuk kepada persiapan untuk Natal tahun ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang pertama. Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan baca untuk firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang pertama
Ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Mari kita akan baca untuk bergantian. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat membaca nats yang ganjil bersama-sama. Matius pasalnya yang pertama atau pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat membaca bersama ayat yang ganjil. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat hal yang luar biasa melalui perikop Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-25 ini. Saya melihat ada dua sisi yang penting yang kita akan bersama renungkan dan pikirkan melalui tema pada minggu ini. Yesus menyelamatkan umatnya. Dari bacaan Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Ini merupakan sebuah perikop yang menjadi penggenapan apa yang menjadi perkataan, nubuatan yang difirmankan Tuhan sebelumnya, yaitu melalui Nabi Yesaya. Apa yang terjadi dengan kelahiran Yesus? Apa yang terjadi dengan perikop pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 dalam Injil Matius ini merupakan sebuah penggenapan bahwa janji Tuhan itu benar, janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa apa yang difirmankan itu tepat, apa yang disampaikan itu terjadi, bahwa apa yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang benar. Maka dikatakan kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yang dikatakan sesungguhnya ayat yang ke-23, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pernyataan malaikat yang disampaikan dalam konteks Yusuf dan Maria merupakan penggenapan janji Tuhan, nubuatan firman Tuhan yang disampaikan sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, saya ingin kita akan bandingkan dua ayat ini. Karena ini merupakan nubuatannya dan penggenapannya adalah di dalam ayatnya. Khususnya dalam perikop Matius 1 ayatnya yang ke-18 dan 25. Mari kita akan baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan apa saudara? Memberikan kepadamu suatu apa? Pertanda. Baca bersama. Sesungguhnya seorang perempuan memuda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Perhatikan, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Perhatikan baik-baik. Jadi kelahiran Yesus itu bukan sekedar merupakan peristiwa yang terjadi mendadak. Yang terjadi spontan. Yang terjadi tanpa sebuah pendahuluan, tanpa sebuah latar belakang, tanpa sebuah alasan. Tetapi semua yang terjadi dengan kelahiran Yesus, dengan kedatangan Yesus, itu sudah dipersiapkan. Itu sudah dikumulkan, bahkan kalau kita membaca jauh-jauh di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Coba kita sedikit mundur ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Lihat dalam bagian nats ini. Apa yang disampaikan firman Tuhan setelah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Mari kita akan baca Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Mari kita akan baca bersama. Keturunannya akan apa saudara? Meremukkan kepalamu dan engkau akan apa? Meremukkan tumitnya. Perhatikan baik-baik, kembali ini merupakan sebuah latar belakang alasan mengapa Yesus itu harus datang ke dalam dunia. Saya yakin kita sejarahnya jelas, latar belakangnya jelas. Problemnya jelas, manusia sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk mendengar suara iblis daripada Tuhan, mendengar suara si ular daripada Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa rela untuk makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maka Alkitab berkata sejak itu manusia itu menjadi berdosa. Maka benar apa yang dikatakan Roma 3 ayatnya yang ke-23. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah itu ialah maut, maut dan maut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada apa yang menjadi bahasan kita. Bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang sudah diperkatakan, apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu ya dan amin dan kebenaran. Maka kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu bukanlah merupakan pikiran manusia, bukanlah ide dunia, tetapi itu 100% adalah pikiran Tuhan. Itu adalah perbuatan Tuhan, itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas berkata kalau kita lihat di dalam Yunus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Coba kita lihat. Saya ingin saudara melihat sisi-sisi penting saja untuk bagian ini. Yunus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Ini adalah dalam perikop doa ucapan syukur Yunus. Yunus diutus ke Niniwe tetapi malah Yunus pergi ke Tarsis. Akhirnya dia harus dibuang ke laut dan masuk ke dalam perut ikan. Tetapi dalam pertobatan, dalam doanya akhirnya Yunus mengerti persis dan percaya. Sehingga salah satu doa ucapan syukurnya itu ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Mari baca bersama-sama. Keselamatan adalah dari Tuhan. Catat baik-baik. Keselamatan itu dari Tuhan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Keselamatan itu tidak bisa direkayasa. Keselamatan itu tidak bisa dibuat. Bahkan manusia pun tidak bisa hanya sekedar menginginkan, mau dan rindu untuk diselamatkan. Tetapi hari ini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang penting. Tuhan yang merancang keselamatan. Tuhan yang merencanakan keselamatan. Tuhan yang memperkatakan keselamatan. Dan Tuhan sendiri yang berurusan dengan keselamatan. Dan itu sebabnya Tuhan sendiri yang melakukan keselamatan itu. Maka hari ini kita percaya tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan. Tidak ada pekerjaan penyelamatan yang datang daripada manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja di dalam Yesus Kristus.
Maka apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan satu nats yang penting. Coba kita lihat saudara. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan dalam bagian nats ini. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Ini merupakan nats yang dahsyat, yang sangat luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan Rasul Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama ketika mereka ditangkap, diadili dan mereka akan dijatuhkan hukuman oleh karena perbuatan apa yang menjadi pekabaran Injil yang mereka lakukan. Petrus dan Yohanes tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi gentar, tapi di hadapan mahkamah agama, di hadapan banyak orang, apa yang diucapkan Petrus di sini dikatakan demikian. Kisah 4 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam siapa saudara? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, perhatikan, kita dapat apa saudara? Diselamatkan. Final. Finish. Dan ini merupakan sebuah kebenaran bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan. Sebab Tuhan sang pelaku keselamatan. Dia Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia seperti apa yang dikatakan, diucapkan dan dibicarakan sebelum apa yang dipenggenapan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Kembali apa yang menjadi bahasan kita di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Pelajaran untuk khususnya Yusuf. Apa yang terjadi pada diri Yusuf? Cerita ini jelas dan sepanjang kita melihat Yusuf dan berkenaan dengan Natal. Maka salah satunya peran Yusuf ini menjadi peran yang tidak enak. Karena apa? Kalau kita lihat kisah ini, perhatikan. Yusuf seorang laki-laki yang memang di satu sisi dia seorang yang ingin mau jadi gentleman. Dia seorang yang mau sportif. Dia yang tidak ingin merugikan Maria. Dia tidak ingin dalam pengertian membuat hidup mereka, khususnya dalam tanda petik Maria itu sengsara. Maka Yusuf itu mengambil sebuah inisiatif untuk apa? Memisahkan diri dari Maria. Bahasa yang sederhananya mungkin menceraikan dirinya dari Maria. Artinya tidak akan menikahi Maria. Artinya tidak akan menjadikan Maria itu istrinya. Tetapi yang terlebih penting saya melihat dari sisi ini. Mengapa Yusuf sampai melihat dan mau mengambil keputusan yang seperti ini. Jujur Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi sebuah nubuatan, apa yang menjadi sebuah pemberitaan firman baik dari para nabi maupun kepada berita-berita yang berkembang sampai pada satu titik, jujur. Sebenarnya hal yang didengar Yusuf, hal yang direnungkan Yusuf, hal yang dipelajari Yusuf sulit untuk dapat dipikirkan secara akal manusia. Seolah-olah perkataan Tuhan itu nonsen, janji Tuhan itu tidak masuk akal, keselamatan itu tidak bisa dipercaya. Masakan si Yesus itu juru selamat, dia akan datang ke dalam dunia. Masakan si seorang perempuan bisa mengandung tanpa benih laki-laki. Masakan si ada seorang bayi datang dari surga, tiba-tiba ada di bumi dan lahir menjadi penyelamat. Yang namanya bayi itu lemah, yang namanya bayi itu adalah pribadi yang perlu ditolong. Mosok yang namanya bayi Yesus bisa menjadi penolong, apalagi penyelamat. Dan pikiran itu terus berkecambuk dalam kehidupan Yusuf dalam tanda petik, perhatikan, manusianya. Sehingga pada satu titik Yusuf mau berkata, sulit untuk dipercaya. Sulit untuk diterima, apalagi dihidupi. Padahal saya sebagai pelakunya dalam arti saya dan Maria yang melakukan itu. Maka dari titik inilah saya bisa melihat mengapa malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan. Datang secara khusus
kepada Yusuf melalui mimpinya. Dan bicara untuk kebenaran ini. Supaya mata Yusuf tercelik. Supaya hati Yusuf percaya. Supaya Yusuf bertobat. Dan mengambil keputusan bukan yang salah tetapi yang benar. Poinnya itu. Kelahiran Yesus dianggap sebuah dongeng. Kelahiran Yesus dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang mungkin didiskreditkan. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang berkata, bahkan seorang tokoh berkata bahkan itu diadukan sampai kepada pengadilan dituntut oleh beberapa kelompok daripada Kristen. Dan orang berkata, kenapa Pak Didi tidak mau? Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan bersaksi. Kebenaran itu akan hidup. Dan kebenaran tidak akan pernah dapat digeser oleh kegelapan apapun. Coba pikir. Kalau Yesus itu dilahirkan dari seorang wanita Maria. Siapa bidannya? Oh, hebat kan? Yang jelas bukan Bu Sisil ya Bu. Ya, yang jelas Mbak Dian gak ikut terlibat Mbak. Loh ini lahirnya di kandang. Siapa yang melahirkan bidanya namanya siapa? Saksinya siapa? Coba perhati. Hari ini bicara mengenai kelahiran Yesus. Jujur saudara dan saya pun kadangkala sok percaya dan banyak gak percaya. Diperingati setiap tahun. Dihidupi setiap saat dalam hidup kita. Pertanyaannya benar tidak? Bahwa Yesus itu setelah lahir, hadir di dalam hidup saya. Dia menjadi juru selamat saya. Dia menjadi penyelamat saya. Coba pikirkan dan renungkan. Maka firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini untuk Yusuf secara khusus. Supaya mata Yusuf tercelik. Supaya mata Yusuf itu melihat. Dan hati Yusuf menjadi percaya. Bahwa Yesus yang dinubuatkan. Yang diberitakan, yang disampaikan itu adalah kebenaran, ya dan amin. Hari ini, di minggu yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita sebagai gereja jemaat GKI Bethesda. Bertahun-tahun kita menjadi seorang Kristen. Bertahun-tahun kita hidup dan merayakan Natal. Pertanyaan saya, apakah kita percaya benar bahwa Yesus yang lahir di kandang domba Bethlehem itu adalah Yesus yang sudah lahir dalam hati dan hidup saudara dan saya. Dan kalau itu benar, mari kita akan bertindak seperti Yusuf. Responi apa yang dibagikan firman Tuhan. Tidak ada keselamatan yang lain di bumi dan di surga selain daripada Yesus. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah untuk saya, ini adalah untuk saudara. Dan ini kebenaran yang akan menghidupi kita. Saya berdoa, sekalipun Natal tahun ini kita boleh rayakan dengan sederhana. Di tengah pandemi COVID, di tengah situasi yang sulit. Tetapi ini tidak menggeser iman dan hidup saudara. Tetap percaya, hanya Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Juru selamat hidup saudara dan saya. Berbahagia kita pagi ini kalau yang mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan hati kita. Kita masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Tundukkan hatimu seperti Yusuf yang sudah mendengar pesan yang begitu penting. Di jalan tercal berdebu, Yes, terima kasih, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Makasih Bapak. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhanku Makasih, Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Yesus sudah lahir di kandang domba Bethlehem. Sebagaimana apa yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi.
supaya semua manusia dan dunia melihat kebenaran yang sejati. Tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Mari masing-masing kita mengambil saat teduh, kita akan berdoa bersama-sama. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena Dia tidak saja dilahirkan di kandang domba Bethlehem, sesungguhnya tapi dia melakukan kehendak Bapa sampai pada titik yang terakhir. Disalibkan dengan tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, tanpa memperhitungkan rugi dan untung bagi kita. Ialah pagi hari ini kita tundukkan hati, iman yang kita miliki, sebagaimana apa yang menjadi dasar dalam hidupmu, dan itu menjadi kebenaran yang awal dan yang akhir di dalam setiap kehidupan kita. Silakan jemaat, kita akan bangkit berdiri dan kita akan ambil apa yang menjadi bagian perjamuan ini. Masing-masing dengan tertib kita ambil satu persatu apa yang menjadi bagian kebenaran yang kita terima. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Satu persatu ambil untuk menjadi perjamuan kudus kita. Sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita akan tundukkan akan hati kita. Apa yang kau saudara terima melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah, dimulai dari kandang domba Bethlehem. Seorang bayi yang kudus, yang datang daripada surga, melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui Maria dan seorang Yusuf, yang dicelikan matanya melihat keselamatan atas dunia dan hidupnya. Dan hari ini kita terima melalui roti dan anggur yang ada di tangan kita. Saya berdoa biar roti dan anggur ini akan mendasari imanmu. Hingga sampai pada satu titik engkau percaya benar. Tidak ada keselamatan lain di luar daripada Yesus. Sebab itu pekerjaannya, itu ada rancangannya. Dan itu adalah karyanya bagi setiap hidup kita. Kami tundukkan hati bersama dengan jemaatmu. Ialah kami mendengar apa yang menjadi pesan seperti seorang Yusuf mendengar. Sekalipun Yusuf melalui mimpi. Dan hari ini kami melalui roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kami tidak sedang berteori, kami bukan sedang membangun pengetahuan. Tetapi kami sedang berhadapan dengan iman yang kami hadapi, yang kami miliki. Hamba berdoa, setiap kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa kemenangan. Karena keselamatan telah datang dalam hidup mereka. Makasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama mendasarkan perjamuan kudus kita melalui hostia dan nats yang kita terima pada pagi hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama dengan segenap hati iman dan kita akan aminkan bersama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam bergembiralah karena upahmu itu besar, besar, besar di surga.
Mari kita akan bersama berkata, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur, apakah engkau percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah? Katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Apakah engkau yakin dan percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa? Katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Apakah engkau percaya jika engkau makan dan minum, berkat saja yang akan datang dalam hidupmu? Mari kita berkata bersama, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Lebih tinggi di atas kepala kita, dan sebelum makan dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita bersama berkata, dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita sekalian. Mari saudara, dengan sedap hati iman dan percaya, pegang erat apa yang menjadi anggur yang ada di tanganmu. Mari kita angkat dengan hati yang percaya dan letakkan tangan kirimu di dadamu dan satu keyakinan, Tuhan itu ada keselamatanku. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Dan Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian baru dan meteraikan itu di dalam hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Dengan hati yang bersyukur, mari kita katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, glory. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus baik. Allah Tuhan itu Allah Tuhan yang setia. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Bapa. Ajaib Tuhan, kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib bagi hidup kami. Mari jemaat kita akan tengadakan kedua tangan-Mu. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu dengan berkat yang spesial. Tidak saja keselamatan yang datang daripada surga atas hidupmu, tetapi dengan tubuhmu yang sehat yang daripada Tuhan. Pikiran yang berkemenangan, perasaan yang berkemurahan, jiwa, roh yang sangat
mengasihi Tuhan, kiranya turun atas hidupmu sekalian. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan, pekerjaan, karir hidupmu dengan sebuah hal yang baik. Studimu di tengah masa yang terbatas ini, namun dengan hasil yang tidak terbatas. Bahkan apapun pekerjaan, kegiatan yang kau buat, Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Diberkati anak-anakmu, cucumu, bahkan kehidupanmu lengkap dan benar baik dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan berkata, keselamatan itu telah datang dalam hidupmu dan terima itu sebagai sebuah kebenaran berkat yang benar daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, berkat yang sudah kami terima. Gerejamu, pekerjaanmu, dan seluruh bagian pekerjaan dan pelayanan di Pos-Pos P, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami terima segala berkat yang terbaik hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung pagi hari ini. Seberapa banyak kau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah datang dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur hari ini untuk berita yang baik. Saya berdoa, biarlah apa yang menjadi pengalaman Yusuf itu boleh menjadi sebuah makna yang penting untuk kita hari ini. Selalu diingatkan, selalu kita diserukan bahwa Dia Tuhan yang adalah gembala yang baik untuk kita. Kita akan mendengar beberapa untuk pengumuman melalui B-News minggu ini. Silakan untuk bisa ditayangkan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Berita kelahiran. Puji Tuhan telah lahir anak kedua dari Bapak Ibu Winston pada hari Selasa 1 Desember 2020. Gembala sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya sukacita Tuhan senantiasa ditambahkan bagi keluarga ini. Dukung dan doakanlah pernikahan Prayogo David Nugroho dengan Tri Ayuni Wahyu Lestari. Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 jam 10 pagi di Jatisari, Ungaran. Apabila ada keberatan atas pernikahan mereka berdasarkan persyaratan firman Tuhan, harap menghubungi gereja. Diinformasikan kepada seluruh jemaat mengenai rangkaian Natal 2020, pada tanggal 24 Desember 2020 akan diadakan ibadah malam perenungan Natal, serta tanggal 31 Desember 2020 akan diadakan ibadah tutup tahun yang keduanya akan dilaksanakan secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda jam 7 malam. Pada tanggal 25 Desember 2020 akan diadakan ibadah Natal, serta pada tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah ucapan syukur tahun baru 2021 yang akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kedua ibadah ini akan dilakukan secara tatap muka di gereja, yang akan dibagi menjadi 3 kali ibadah pada jam 6 pagi, jam 8 pagi, serta jam 5 sore. Lalu akan dilanjutkan dengan ibadah online jam 7 malam di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Persembahan syukur Natal. Diberi kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk ambil bagian melalui persembahan syukur Natal 2020. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersembahkan melalui amplop persembahan syukur Natal yang sudah disiapkan di meja penerima tamu. Gembala sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Happy birthday to you.
Di dalam situasi pandemi saat ini, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Sekian Banyus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu hal yang kita perlu perhatikan untuk Natal. Ibadah Natal, perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember, tetap mengikuti protokol untuk kesehatan yang berlaku sebagaimana yang diinstruksikan oleh Menteri Agama. Jadi Natal bisa diadakan di gereja-gereja dengan tetap memperhatikan baik untuk masker, menjaga jarak, terlebih juga protokol kesehatan yang secara baik. Maka kita akan adakan tanggal 25 jam 6, jam 8 dan jam 5 sore. Lalu untuk ibadah tahun baru kita akan adakan tanggal 1-nya juga dengan waktu yang sama jam 6, jam 8 dan jam 5. Sedangkan tanggal 24 dan 31 itu akan kita adakan ibadah secara online. Ya, kita akan adakan jam 7 malam diadakan. Lalu perjamuan kudusnya kita akan gabung biasanya tanggal 31 Desember, kita akan masuk pada 1 Januari 2021. Jadi itu yang menjadi pengumuman. Lalu diberi kesempatan juga bagi kita untuk mempersembahkan kurban syukur Natal melalui amplop mungkin yang sudah disediakan di meja, tidak akan dibagikan. Silakan ambil, dukung, kita akan ada banyak hal yang kita akan lakukan juga untuk Natal. Selain sekalipun dalam waktu yang terbatas, namun kita akan tetap mengerjakan hal yang terbaik untuk gereja, untuk pelayanan kita. Jadi itu saja. Lalu pesan saya selalu katakan, tetap jaga kesehatan. Situasi yang ekstrim ini ya mudah kita untuk batuk, untuk pilek ya. Hari ini Pak Kata juga badannya panas ya. Sejak kemarin Pak Saribun beberapa waktu lalu sempat dirawat juga di rumah sakit, tapi sudah kondisinya baik dan pulih, dan seberapa cuma tetap untuk menjaga kesehatan dengan baik, bersemangat, yakin dan percaya dengan situasinya, kondisinya ya angin dan dingin sangat sekali membuat kita mudah untuk bisa menjadi sakit. Tapi saya percaya bahwa semangat dan apa menjadi gairah hidup kita akan memberi sebuah obat yang luar biasa untuk kita sekalian. Ya itu saja mungkin untuk pengumuman. Saya undang untuk yang berulang tahun bisa bangkit berdiri, kita akan mendoakan bersama. Bu Santo hadir, ya ada mungkin yang Alfa, ada mungkin yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Silakan bisa Michelle yang di belakang ya. Ya, saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia. Tuhan memberkati dan senantiasa memeliharakan kedewasaan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari jemaat, kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara kita yang berulang tahun ya. Kita akan doakan, silakan yang berulang tahun bisa berdiri aja di tempatnya ya. Bapak, kami berbahagia bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Santo dari tempat ini memberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkat yang terbaik Tuhan turun dalam hidupnya. Dengan bertambahnya usia, Ibu engkau menjadi dewasa dalam Tuhan, iman dan pengharapan. Menjadi nenek bagi cucumu, bahkan menjadi ibu bagi anak-anakmu, menjadi istri bagi seorang suami yang Tuhan anugerahkan. Diberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Berdoa berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Alfa juga berdoa sebagaimana apa yang engkau percayai, Tuhan itu hidup dan itu akan menuntun hidup masa depanmu, bahkan dalam pekerjaan jadi berkat, dalam keluarga jadi berkat, sebagai kakak bagi adik, bahkan anak bagi orang tuamu jadi berkat. Di tengah pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia, engkau bisa mengerjakan hal yang luar biasa. Misal kami berdoa dalam nama Yesus, bahkan rencana kuliah pun yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu, percaya Tuhan itu baik, jalani dengan iman. Engkau punya Tuhan yang luar biasa, punya orang tua yang baik, punya keluarga yang hebat. Tuhan memberkati masa depanmu. Kami juga berdoa untuk seorang remaja, pemuda yang juga berdiri di hadapan kami. Bapak, dari tempat ini kami berdoa, diberkati juga hidupmu, keluarga, bahkan orang tua dimanapun engkau berada. Sebagaimana janji Tuhan hari ini, Yesus itu juru selamatmu dan menjadi juru mudimu, bahkan juru masa depanmu yang akan memberkati hidupmu.
Berkati juga untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, yang pagi hari ini Tuhan memberkati mereka dengan segala berkat yang terbaik turun atas mereka. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami terus berdoa untuk kesehatan, untuk Bapak Pendeta Sukarta, Tuhan memberkati. Dengan istirahatnya Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Tarno, Tuhan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Kau menolong dan memberkati Ibu Sri Tarno dalam pemulihannya. Pak Saribun dalam kesehatan pemulihan yang luar biasa, Tuhan memulihkannya. Di tempat ini kami juga berdoa untuk Ibu Kardiman. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapak, untuk Ibu Deni, Ibu Andres Gunawan, Ibu Handoko, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Pak Sapir, Saudara Reni di dalam segala berkat yang terbaik turun atas mereka. Saudara Lia, kami juga berdoa di dalam kasih Tuhan. Ibu Surini, di tempat ini kami mohon meminta berkat yang terbaik turun dalam kehidupanmu. Kesehatan juga untuk kesehatan untuk Ibu Martin juga kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah. Kami berdoa untuk Ibu Lili yang dari Jakarta. Kami berdoa Tuhan Bapak Edi Susanto di Semarang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Bapak Agus juga di Semarang dalam segala berkat yang terbaik turun dalam kehidupannya. Bapak kami membawa menyerahkan untuk kesehatan pemulihan secara luar biasa sempurna Ibu Sri Widya Studi dari tempat ini. Tuhan menolong, bahkan proses juga Pak Anto dalam waktu operasi ini. Kami berdoa berikan dokter yang terbaik, waktu yang terbaik di tengah situasi kondisi ini. Tuhan tetap campur tangan, memberi hasil yang terbaik dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Dimanapun Tuhan untuk jemaat-Mu, kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus andalan kami. Bu Yohana juga kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian kehidupannya, kesehatannya. Kami juga berdoa terus Ibu Sukarta juga dalam kesehatannya. Di tempat ini kami mohon Pak Haryanto Himawan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati apa yang menjadi kesehatannya. Ada banyak saudara-saudara kami yang perlu Tuhan untuk doa. Ibu Suharyanto juga kami minta Tuhan menjamah berkat yang terbaik turun dalam hidupmu. Keselamatan, bahkan Natal tahun ini menjadi sesuatu berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan kemurahan yang Tuhan berikan ada dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, mari tengadahkan kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemaji. Mari jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Sama-sama kita bersama mengatakan Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Ya berkat yang terbesar, terbaik turun atas setiap kita sekalian. Di dalam nama Yesus, memberkati hidupmu, apa menjadi perbuatan tanganmu. Kau percaya Tuhan baik, Tuhan itu setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Yes. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.